Di Indonesia ada sebuah kota yang luar biasa, lengkap dengan gedung-gedung pencakar langit, jalan raya yang sibuk, bahkan bandara yang megah. Tapi, ada yang aneh. Kota ini tidak akan pernah kamu temukan di peta manapun. Tidak bisa dilihat oleh semua orang, dan konon hanya muncul pada waktu-waktu tertentu. Kota ini dikenal dengan satu nama, Saranjana, sebuah kerajaan gaib yang dipercaya tersembunyi di belantara tanah Kalimantan. Apakah Saranjana ini hanya sebatas legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi? Atau jangan-jangan kota ini benar-benar ada di sebuah dunia yang berdampingan dengan kita, tersembunyi di balik tirai tak kasat mata? Tonton video ini sampai akhir, karena kita akan mengupas tuntas salah satu misteri terbesar di Nusantara. Ingat, tidak semua yang nyata bisa dilihat, dan tidak semua yang tak terlihat berarti tidak ada. Jadi, apa sebenarnya Saranjana itu? Bagi masyarakat lokal, terutama di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya di daerah Kota Baru, Saranjana bukanlah nama yang asing. Mereka mengenalnya sebagai sebuah kota atau kerajaan gaib yang sangat modern. Bayangkan saja, di tengah hutan belantara, ada kota dengan gedung tinggi yang menjulang, infrastruktur yang lengkap, dan bahkan teknologi yang katanya lebih maju dari kita. Anehnya, kemegahan kota ini hanya bisa disaksikan oleh orang-orang tertentu yang memiliki mata batin, atau mereka yang beruntung bisa melihatnya secara tidak sengaja. Bagi orang biasa, di lokasi yang sama, mereka hanya akan melihat hutan lebat atau perbukitan kosong. Fenomena inilah yang membuat Saranjana menjadi buah bibir, sebuah anomali yang membingungkan antara dunia nyata dan dunia gaib. Kisah tentang Saranjana ini bukan cerita baru. Legenda ini telah beredar selama puluhan, bahkan mungkin ratusan tahun, diwariskan dari mulut ke mulut. Ada banyak versi tentang asal-usulnya. Sebagian orang percaya Saranjana adalah kerajaan yang dihuni oleh makhluk halus atau bangsa jin muslim yang memiliki peradaban sangat maju. Ada juga yang berteori bahwa Saranjana adalah sebuah peradaban kuno yang hidup di dimensi berbeda, sejajar dengan dunia manusia. Mereka ada di sekitar kita, tetapi dipisahkan oleh sebuah tirai atau frekuensi getaran yang berbeda, yang membuat kita tidak bisa melihat mereka. Dan sebaliknya, konon, hanya pada saat-saat tertentu, atau bagi orang-orang tertentu, tirai ini bisa terbuka, memungkinkan terjadinya interaksi antara dua dunia. Misteri ini semakin dalam ketika kita mendengar berbagai kesaksian dari orang-orang yang mengaku pernah masuk ke Saranjana, baik sengaja maupun tidak. Cerita mereka seringkali memiliki kesamaan yang mengejutkan. Mereka menggambarkan sebuah kota yang tampak sangat nyata, bersih, dan teratur. Bangunannya megah dengan arsitektur yang unik. Orang-orang di sana, atau penduduknya, digambarkan berpenampilan sangat rapi, rupawan, dan berbicara dengan bahasa yang mirip dengan bahasa manusia. Meskipun terkadang ada sedikit perbedaan logat atau istilah, namun ada satu hal yang paling membuat merinding dari semua kesaksian ini. Setelah mereka berhasil keluar dari Saranjana dan kembali ke dunia kita, mereka menyadari bahwa waktu telah berjalan dengan sangat berbeda. Ada yang merasa hanya berada di sana selama beberapa jam, tapi ternyata di dunia nyata sudah berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan telah berlalu. Sebaliknya, ada juga yang merasa sudah sangat lama di Saranjana, padahal di dunia kita baru berlalu berapa menit. Fenomena anomali waktu inilah yang membuat Saranjana semakin diselimuti kabut misteri yang tebal. Anomali waktu ini adalah salah satu aspek paling menarik dan paling membingungkan dari legenda Saranjana. Dalam banyak cerita yang beredar, waktu di dalam kota gaib itu seolah memiliki aturannya sendiri. Ada yang bilang waktu di sana berjalan jauh lebih lambat. Seorang yang hilang dan dianggap telah meninggal, tiba-tiba kembali setelah bertahun-tahun dengan penampilan yang tidak menua sama sekali. Ia bercerita baru saja pergi selama beberapa hari ke sebuah kota indah. Di sisi lain, ada juga kisah tentang waktu yang berjalan lebih cepat. Seseorang yang hanya singgah sebentar di Saranjana, saat kembali mendapati dunia telah berubah drastis. Fenomena distorsi waktu ini sebenarnya tidak hanya ada dalam cerita Saranjana. Konsep serupa juga ditemukan dalam berbagai mitologi dan cerita rakyat di seluruh dunia. Seringkali dikaitkan dengan dunia peri
dunia jin, atau dimensi paralel. Dari sudut pandang modern, ini mengingatkan kita pada teori relativitas waktu dalam fisika. Apakah ini hanya ilusi psikologis yang dialami seseorang karena syok atau kelelahan? Ataukah ada penjelasan lain di luar jangkauan ilmu pengetahuan kita saat ini? Tentu saja, kita harus mencoba melihat misteri ini dari sudut pandang yang lebih logis. Secara ilmiah, wilayah Kalimantan dikenal memiliki hutan hujan tropis yang sangat lebat, medan yang sulit dijangkau, dan banyak sekali area terpencil yang jarang dijamah manusia. Dalam kondisi geografis seperti ini, fenomena alam seperti kabut tebal yang turun tiba-tiba, fata morgana, atau permainan cahaya matahari di antara pepohonan bisa menciptakan ilusi visual yang menakjubkan. Ditambah lagi dengan faktor kelelahan fisik dan psikis, seseorang yang tersesat di hutan, bukan tidak mungkin mereka melihat hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Namun, penjelasan ini terasa kurang memuaskan. Mengapa? Karena penjelasan ini belum sepenuhnya bisa menjawab kesamaan detail cerita dari begitu banyak orang yang berbeda, yang tidak saling mengenal, dan berasal dari latar belakang yang beragam. Mereka semua menggambarkan kota modern, bukan sekadar cahaya atau bayangan aneh. Disinilah letak kekuatan misteri Saranjana. Logika mencoba memberikan jawaban, tetapi kepercayaan dan pengalaman personal mengatakan hal lain. Pada akhirnya, kita dihadapkan pada 3 kemungkinan besar tentang apa sebenarnya Saranjana itu. Teori pertama, Saranjana hanyalah mitos atau legenda lokal. Sebuah cerita rakyat yang diciptakan untuk menjelaskan fenomena orang hilang di hutan, atau sebagai dongeng pengantar tidur yang terus berkembang dari masa ke masa. Teori kedua, Saranjana adalah dunia gaib atau dimensi lain yang benar-benar ada. Sebuah realitas paralel yang kadang-kadang bersinggungan dengan dunia kita, membuktikan bahwa alam semesta ini jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Dan teori ketiga, Saranjana mungkin adalah jejak dari sebuah peradaban kuno yang hilang. Sebuah kota atau kerajaan maju di masa lalu yang teknologinya melampaui zamannya. Dan kini hanya tersisa kemah atau jejak energinya lah yang bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Mana yang benar? Sampai hari ini, tidak ada bukti fisik yang pasti. Tidak ada foto, video, atau artefak yang bisa diverifikasi secara ilmiah. Tapi di sisi lain, juga tidak ada bukti kuat yang bisa menyimpulkan bahwa semua kesaksian ini adalah kebohongan. Saranjana berdiri kokoh di persimpangan antara dua dunia. Dunia kepercayaan dan dunia logika. Saranjana mungkin tidak akan pernah ditemukan oleh lensa, kamera, atau satelit. Namanya tidak akan pernah tercatat di dalam peta resmi dunia. Tapi, kota ini hidup dan akan terus hidup di dalam imajinasi dan cerita masyarakat Nusantara. Ia menjadi pengingat bahwa dunia yang kita tinggali ini mungkin jauh lebih luas dan lebih misterius dari yang terlihat oleh mata kita. Dan selama manusia masih memiliki rasa penasaran dan masih percaya bahwa ada hal-hal di luar jangkauan pemahaman kita, maka Saranjana akan tetap ada, entah sebagai sebuah legenda yang indah atau sebagai sebuah rahasia besar alam semesta yang memang belum waktunya untuk terungkap. Jika kamu suka dengan misteri kerajaan gaib Nusantara seperti ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Infonix. Dan yang paling penting, tulis di kolom komentar, menurut kamu, Saranjana itu nyata atau hanya sebuah legenda yang diwariskan turun-temurun? Kami sangat ingin tahu pendapat kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.